oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a 11 ayatan min suratil Haqqah ujira min fitnatid dajjal wa man qara'aha kanat lahu nuran yaumal qiyamah min fawqi ra'sihi ila qadamihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca 11 ayat dari surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 11, ujira min fitnatil dajjal, dia dijauhkan dari fitnahnya Dajjal. 11 ayat. Wa man qara'aha kanat lahu nuran, siapa yang membacanya, membaca surat Al-Haqqah, kanat lahu nuran, maka bagi dia akan diberikan cahaya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min fawqi ra'sihi, dari atas kepalanya, ila qadamihi, sampai ke kakinya. Jadi ada cahaya yang cemerlang mulai dari kepalanya sampai ke ujung kakinya. Itu balasan fadilah, keutamaan dari surat Al-Haqqah, ya. Yang istimewa kalau kita lihat, ya, bagaimana hebatnya surat Al-Haqqah. Oke. Kita lihat dari ayat yang pertama dulu. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Imam Ahmad memiliki menuturkan satu riwayat berkenaan dengan surat Al-Haqqah yang dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada sahabat Nabi namanya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, kalau kita perhatikan, masuk Islam setelah tahun ke-5 Hijriah. Jadi pasca orang Muslim pindah ke Habasyah, sekitar 11 atau 14 orang, diantaranya termasuk Ummu Salamah yang juga ikut pindah migrasi ke Habasyah. Karena ini awal-awal, ya, jadi setelah 4 tahun hidup di Makkah, orang Islam itu diopres, disakitin, dan susah untuk hidup secara damai di Makkah. Nabi kemudian menyuruh sahabatnya menapaki kehidupan baru di Ethiopia, di Habasyah kalau sekarang. Dia merupakan salah satu pusat kerajaan Kristen terbesar dulu di Syam, ya, atau di zaman itu. Semuanya negara Kristen dulu. Syria kerajaan Kristen, ya. Yaman kerajaan Kristen, termasuk juga Ethiopia atau Habasyah saat itu. Lah, nanti sewaktu mereka ini ada di Habasyah, Umar bin Khattab nanti masuk Islam. Karena itu nanti kabar terdengar bahwa Mekah sekarang dalam, bahkan infonya bahwa banyak orang Mekah sekarang sudah masuk Islam, ya. Karena itu termasuk Ummu Salamah sudah kepingin kembali lagi ke Mekah karena merasa bahwa Mekah sekarang sudah kondusif, dakwah sudah baik, tapi ternyata belum, ya. Nah, Umar bin Khattab masuk Islamnya itu tahun ke-5 Hijriah. Sementara yang membuat masuk Islam itu surat Thaha. Nah, karena itu para ulama meyakini surat Al-Haqqah ini kira-kira turun sebelum tahun ke-5 Hijriah. Karena surat yang pertama kali didengarkan oleh Umar bin Khattab bukan surat Thaha, tapi surat Al-Haqqah, gitu maksudnya. Jadi kira-kira dia turun, ya, tahun ke-4 atau sebelum tahun ke-5 Hijriah, ya. Oke. Kisahnya bermula ketika Umar bin Khattab itu malam-malam hari mendatangi Nabi Muhammad SAW yang sedang melakukan sholat Qiyamul Lail di depan Ka'bah. Umar yang saat itu tidak sedang dalam keadaan mabuk mendengarkan Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Haqqah, dan Umar mendengarkan itu. Begitu dia mendengarkan susunan kalimatnya, mulai Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah, Umar terkesima. Kata Umar bin Khattab, ini pasti Muhammad ini adalah tukang syair, ahli syair. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, kata Al-Quranul Karim. Begitu Umar menyatakan bahwa ini Muhammad mesti tukang syair,
yang dibacakan lafalnya oleh Nabi Muhammad SAW adalah wa ma huwa biqaulin syair, dan Quran ini bukanlah ucapan tukang syair. Qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang kamu imani. Umar kaget karena bagaimana bisa Muhammad SAW yang sedang sholat itu membaca fikirannya Umar, kerentaknya Umar, khotirahnya Umar, ya, yang ada di dalam hatinya. Dan Umar kemudian menyatakan kalau bukan syair pasti dia ini adalah paranormal atau kahin, dukun. Apa di sini dukun itu ya? Apa? Dukun juga. Ya. Dia seorang dukun gitu atau kahin, dan Quran menyatakan wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan dia juga bukan ucapan dukun, sungguh sedikit sekali kamu mengambil peringatan darinya. Lah Umar makin kaget karena bagaimana mungkin Muhammad sekali lagi bisa membaca pikirannya, dan itu membuat berat di pikiran Umar. Jadi begitu dia pulang dia merasa berat karena terasa bahwa apa yang dia pikirkan bisa dibaca oleh Muhammad SAW. Nah, singkat ceritanya setelah dia merasa berat, baru nanti dia membaca surat Thaha yang berakhir dengan keberislaman Umar bin Khattab, yaitu di awal atau di tahun ke-5 Hijriah, ya, pasca orang-orang Islam pindah ke Habasyah. Surat ini turun dalam konteks itu. Surat ini termasuk juga surat yang kuat sekali membicarakan yaumul qiyamah. Nanti kita melihat bagaimana pola strukturnya di akhir saja. Kita mulai saja dari ayat yang pertama, Al-Haqqah. Ayat ini diawali dengan kata yang unik, Al-Haqqah. Nama-nama Al-Qiyamah atau yaumul qiyamah selalu diakhiri dengan tak marbuto kayak begini. Misalnya ya, yaumul qiyamah, ya, atau tommah misalnya, apalagi sohoh misalnya, apalagi banyak ya. Semua yaumul qiyamah, semua nama hari kiamat ujungnya selalu menggunakan tak, rata-rata. Qiyamah, tommah, sohoh, waqi'ah, semuanya. Lah, bunyi tak ini fungsinya untuk apa? Magnifying. Fungsinya untuk membuat makin kuat. Kalau sekarang apa ya contoh yang paling mudah ya? Kayak kita ngomong haqqah. Ya kayak begitulah kira-kira. Susah menggambarkannya ya. Tapi gimana caranya? Begitulah pokoknya. Jadi ini untuk menegaskan. Jadi kalau dia, jadi yang ini menunjukkan satu-satunya, tidak ada yang lain. Saya contohkan yang paling mudah. Dari kata qoma, berdiri artinya. Kalau dibikin verbal noun-nya namanya qiyam. Qiyaman atau qiyam atau qiyaman. Kalau kita bentuknya nasab, jadi qiyaman. Qiyaman verbal noun, ya, berdiri, apa namanya? Ya, ini kalau kita mau bikin masa atau waktu atau apalah yang berdiri dan itu satu-satunya depannya dikasih al. Ya, dikasih al. Al berarti al-qiyam. Al-qiyam gitu awalnya. Terus ditambah lagi dengan tak marbutoh. Nah, begini. Ini menjadikan satu-satunya proses berdiri yang tidak bisa sama. Misalnya kita ini banyak berdiri, sekarang berdiri, nanti beli McD berdiri, beli apa berdiri, antri dan segala macam. Tapi kalau ada kita berdiri yang tidak ada bandingannya, maka dikasih al. Karena dia spesifik kemudian. Dan kalau kita menunjukkan dia ini berdiri yang tidak ada tandingannya karena sangat berbeda, dimagnify kita. Itu caranya. Maka kalau sudah jadi al-qiyamah,
berarti ini berdiri satu-satunya, tidak pernah ada imitasinya, tidak ada duanya, dan jangan dibayangkan seperti berdiri dimanapun saja, karena dia super duper berbeda dan nggak bisa dibayangin. Kita kira satu-satunya saja. Karena bayangin seperti orang berdiri 50.000 tahun di mahsyar, al-qiyamah, maksudnya gitu. Jadi bukan muannas. Nah, jadi tak itu punya fungsi banyak. Salah satunya memang muannas. Tapi untuk di sini dia bukan muannas. Jadi fungsinya untuk exclamation tadi itu kayak kalau dalam bahasa Jawa ada, misalnya kalau kita mau menjelaskan besar, orang Surabaya yang punya besar kayak begitu. Jadi tapi di akhir, di tengah-tengah kalau orang Surabaya besar. Saya tidak tahu di dalam bahasa atau di akhirnya besar, kayak gitu, macam-macam. Kalau orang Surabaya pakai u untuk bikin besar, semuanya gitu. Misalnya cakep, misalnya dikasih u, cuakep, gitu. Besar misalnya, kalau itu Jawa Timur begitu, kasih u, buesar. Berarti besar banget, besar sekali gitu. Jadi di magnifying. Di magnify. Jadi itu caranya. Kalau orang Jogja dikasih i, beda lagi. Orang Jawa Tengah kadang dikasih i dia. Macam-macamnya. Misalnya kayak bisa garing dibilang. Beda-beda setiap daerah. Lah, tapi ada tekanan kayak begitu. Bahasa Arab juga punya gayanya kayak begitu itu maksudnya. Tapi dia dikasih tak di akhir. Dikasih tak di akhir. Haqqah gitu maksudnya. Selain juga menunjukkan sesuatu, kalau secara bunyi itu menarik minat, membuat orang apa gini gitu misalnya, bikin orang perhatian, ya. Karena bunyinya itu bunyi itu membuat perhatian, ditambih fungsinya. Karena itu kalau kita manggil seseorang juga menggunakan hak. Hei, suara hak itu membuat orang attention, gitu maksudnya. Dokter, ini dokter bincang kayak belakang tuh tadi. Ya. Mengapa kok? Mengapa mendengarkan itu? Oh. Kalau itu urusan tajwid ya, urusan tahsin itu. Iya. Iya. Kenapa dipanjangkan? Ya karena sesuatu yang penting itu menuntut biasanya dipanjangkan. Ya. Ya, ini penting ya, penting. Nah, itu bahasa Arab termasuk sesuatu yang apa namanya? Bunyi panjang pendek itu juga sesuai dengan maknanya. Kalau kita sesuatu yang penting, misalnya kalau kapan dipendekkan, kapan dipanjangkan. Misalnya kayak tadi malam, pernyataannya Nabi Lut alaihissalam, wala tuhzini, ni-nya dipendekkan, mestinya tuhzini, ni-nya panjang mestinya. Nah, gini, tapi ya-nya dibuang. Karena itu untuk menunjukkan, karena kamu jangan menyusahkan aku ini. Karena kalau kita desperate, kalau kita sangat kepingin banget, caranya kalau hubungannya dengan aku, dibuang ya-nya. Sama seperti kayak begini, kayak Robbi, tulisannya cuma Robbi, bukan gini. Robbi habli minas solihin. Robku, ya Allah, ya Tuhanku, karuniai aku dengan anak yang soleh. Karena kita sangat kepingin anak yang soleh, untuk menunjukkan hati kita yang sangat kepingin, ya-nya dibuang. Robbi, disingkat malah, tidak dipanjangin. Karena sesuai, kalau dipanjangkan seakan-akan tidak butuh cepat-cepat, butuh lama. Jadi tekanannya beda. Jadi kalau di sini tekanannya saya ini sangat butuh. Kalau kita butuh maunya cepat-cepat gitu. Karena mau cepat-cepat, ya-nya dibuang. Cakap pun cepat. Tolong kayak begitu. Udah bukan tolong. Sama dengan gini, wala tuhzini, jangan kamu sedihkan aku, ya, fi dhaifi, di dalam tamuku. Dhaifinya enggak, dhaifinya kembali lagi menariknya.
Silakan dilihat di surat Hud yang tadi malam kita kaji. Tulisannya berubah lagi karena tekanannya itu. Jadi membaca tajwid itu sebenarnya tujuannya bukan bagus-bagusan suara. Tapi belajar tajwid atau belajar tahsin tujuannya membantu kita memaknai Quran dengan baik. Jangan berubah, maksudnya itu kalau kita belajar tahsin itu yang dimaksudkan sebenarnya kenapa sih Quran itu dibaca panjang, pendek, yang ini harus diginiin agar pendengar itu memahami Quran dengan baik. Bukan untuk indah-indahan, bukan itu. Misalnya, apa manfaatnya kalau hanya sekedar tahu ini tuh zini-nya pendek ya, terus doifi, fi-nya panjang karena dayaknya. Hanya kalau untuk tajwid. What's the purpose? Ngapain juga? Tujuannya adalah biar tahu ini dibaca pendek karena menunjukkan betapa itu. Maksudnya ke sana. Dan pendengar itu menikmati itu kemudian. Dan dia dibawa oleh pemahaman itu kemudian. Maunya ke sana. Sayangnya kita berhenti di tajwidnya. Padahal tajwid itu mestinya mengarahkan ke memudahkan kita dalam proses tadabbur. Maksudnya itu. Jadi bukan berhenti di tajwid. Bukan berhenti di tahsin, tapi nanti ke tadabburnya itu. Karena tajwid diciptakan ulama agar kita memudahkan tadabbur. Itu maksudnya. Jadi jangan dibalik seakan-akan tidak ada hubungannya ini. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Karena itu seperti al-haqqah, karena dia menuntut perhatian. Kalau menuntut perhatian, maka dipilih kalimat yang bunyinya keras. Dalam bahasa Arab, huruf H, ya, huruf H itu litambih fungsinya, to get attention, agar orang pay attention, H itu. Karena itu Allah juga pakai H secara bahasa. Kita ini kalau punya bunyi H, mesti kita pay attention. Hey, ono begini. Nah gitu. Beda dengan M, enggak, atau ba atau yang lain. Lah, bahasa Arab itu perhatian hatta terhadap gitu-gitu itu. Bunyi dan segala macamnya. Makanya kalau jauh dikasih hak kalau dalam bahasa Arab. Ya, misalnya karena akhirat itu urusan yang sangat penting, bunyi-bunyinya semua bunyi yang berat. So, kho, semuanya bunyi berat, bukan bunyi halus. Seperti yang bunyi halus itu kayak hi, semua yang halus-halus. Seperti mana yang dulu kita pernah bahas, semua yang bunyinya halus maknanya juga halus. Semua yang bunyinya berat, maknanya juga berat. Kan gitu toh. Latif. Nggak bisa juga, tetap aja latif. Tetap ringan dia. Latif. Ya, rohim. Nggak bisa begitu, rohim. Salah. Rohim. Tetap aja halus. Tapi kalau sokhoh, nggak bisa kita haluskan. Gimana mau nggak bisa, tetap sokhoh. Qiyamah. Semuanya, itu maksudnya. Itu yang mau ditampilkan. Karena itu ada qiyamah, tammah, sokhoh, waqi'ah. Bayangin suaranya, waqi'ah. Kayak begitu dari maknanya. Sama dengan al-haqqah, gitu. Sebenarnya bacanya itu kalau kita digunakan untuk mentadabbur, suaranya juga masuk ke dalam hati kita. Itu indahnya bahasa Arab. Seperti kita, kalau seperti orang Surabaya mau menekankan ini besar banget dan dia mau telinga kita itu tanpa sengaja sudah memahami itu sesuatu yang besar. Besar. Oh ya. Karena maunya sudah kata u itu menunjukkan besar, besar, cuakep, gitu, enak, kayak gitu. Bukan enak tapi enak karena terlalu enak ya. Karena itu penekanan maunya, penekanan. Saya tidak tahu bahasa Inggris nggak ada kayaknya. Bahasa Arab ada. Ya. Ternyata bahasa Jawa juga ada begitu, model kayak gaya bahasa Arab. Ada kayak bahasa Arab. Oke. Jadi al-haqqah maunya ke sana. Oke. Kita lihat sekarang al-haqqah berasal dari kata haq. Ya. Jadi dia satu-satunya istimewa dia ini. Oke. Apa yang dimaksud dengan hak? Yang pertama, hak dari kata hak ini, yang pertama maknanya
kejadian yang pasti, nggak bisa enggak, ya, atau inevitable fact yang pasti terjadi. Reality ini sudah ya, kejadian yang pasti, ya, itu maknanya pertama, atau misalnya kebenaran, yaitu hak. Ini hak, ini nyata, ini kejadiannya memang begini, tidak bisa ditolak lagi. Itu namanya al-haqqah. Kalau kita hubungkan nanti kejadian itu yang pasti menjadi realitas, yang dia benar adanya, tidak bohongan, yaitu nanti yaumul qiyamah. Itu maksudnya. Dia al-haqqah. Jadi sekarang kita masih dapat berita, ya, tapi Allah ingin menunjukkan dia itu kebenaran, dia real. Sekarang memang gaib karena belum terjadi, ya. Tapi dia itu benar-benar, dan reality itu ya haqqah itu. Dan dia benar, itu makna yang pertama, ya, haqqah. Yang kedua, hak seperti dalam bahasa Indonesia, hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, yang memang hak kita, ya, sesuatu yang memang it deserve, memang kita dapat, memang itu milik kita. Nah, al-haqqah itu nanti orang muslim dapat surga, orang yang tidak muslim dapat neraka, orang ini dapat balasan dari Tuhan, nanti itu namanya al-haqqah. Itu maknanya. Seperti gimana nerjemahkannya itu? Ya, sesuatu yang memang haknya gitu. Seperti hak dan kewajiban. Ini hak saya ini. Seperti kalau saya bekerja 1 bulan, saya dapat salary. That salary adalah hak saya. Itu hak saya. Saya berhak mendapat itu. Nah, nanti kita kayak begitu. Hari di mana kita mendapatkan hak kita, namanya haqqah. Seperti pembalasan. Ya. Itu namanya hak. Jadi dia realitas, dia sesuatu yang memang merupakan hak. Ada juga kalimat dia misalnya ahli bahasa menyatakan seperti haqqaqtuhu. Haqqaqtuhu misalnya. Kalau kita membalas seseorang, mengalahkan seseorang, ya, itu juga bisa menggunakan kata haqqaqtuhu, aku mengalahkannya. Artinya hari itu adalah hari di mana Allah akan membalas seseorang, setiap orang. Dari sini juga hampir mirip dengan makna yang ketiga itu. Jadi hari di mana Allah menentukan balasannya dan mengalahkannya. Saya bacakan kalau ada yang lain dari tafsir Qurtubi. Saya bacakan sedikit. Yuridul qiyamah, yang dimaksudkan dengan al-haqqah adalah qiyamah, sumiyat bidzalik li'anna al-umur tahikku fiha, karena perkara-perkara memang berhak di dalamnya atau memang terjadi di dalamnya. Wa qila sumiyat haqqah li'anna takunu min ghairi syak, dinamakan haqqah karena pada saat itu tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu reality itu yang tadi saya sebutkan, kata Imam Qurtubi. Waqila, dan dikatakan juga sumiyat bidzalik, dinamakan al-haqqah li'annaha ahaqqat liaqwamil jannah, karena penduduk surga menghaki, dapat haknya. Itu yang saya sebut yang kedua tadi, sesuatu yang memang haknya. Penduduk surga dapat haknya, yaitu surga. Wa ahaqqat liaqwamin nar, dan penduduk neraka juga dapat haknya, masuk neraka. Sumiyat bidzalika li'anna fiha yasiru kullu insanin haqiqan bijazai amalih. Dinamakan itu karena setiap orang nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan haknya, ya, sesuai dengan balasan dari amalnya. Ya. Nah, wa qala al-Azhari, oh ini ada juga haqqaqtu, saya salah. Haqqaqtu hanya panjang ternyata. Haqqaqtuhu ay ghalabtuhu, atau aku mengalahkannya. Fal qiyamah haqqatun li'annaha tahukku kullu muhaqqin fi dinillah bil batil. Ya. Hari kiamat disebut haqqah
Karena nanti setiap orang yang punya hak akan mendapatkan balasannya. Ya, semua kebatilan akan mendapatkan balasannya pada saat itu. Termasuk setiap pertengkaran akan mendapatkan balasannya pada hari itu. Itu juga tidak ada yang lain ya. Itu saja, sama seperti definisinya dari Imam Al-Qurtubi. Ya. Oke, itu al-haqqah mal-haqqah. Kita lanjutkan sekarang. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kalau kita mendengar kata al-haqqah, yang ada di pikiran kita pertama kali adalah hatta terhadap orang Arab adalah apa itu al-haqqah. Dan Allah itu seakan-akan mengetahui, bukan seakan-akan, memang Allah mengetahui pikiran makhluk. Gini, kalimat al-haqqah tahu orang Arab, tapi tidak pernah dipakai. Seperti kata hak tahu dia, tapi al-haq dia tahu, tapi al-haq dikasih tak marbutah, itu sesuatu yang tidak pernah dia omongin. Apa ini? Kok ada sesuatu yang baru ini? Kira-kira kayak begitu. Dan itu mengencourage membuat orang Quraisy makin kepingin tahu apakah itu. Nah, kalimat itu diungkapkan dengan ayat yang kedua itu, mal-haqqah, kata Al-Quranul Karim. Mal-haqqah, apakah al-haqqah itu? Ditambah lagi, wa ma adraka mal-haqqah, wa ma adraka. Dalam Al-Quran ada dua cara bertanya kalau pakai adraka. Satu adraka, yang kedua yudrika. Yudrika, ada adraka. Yang satu pakai fi'il madhi, yang dua pakai fi'il mudhari'. Bedanya adalah sama-sama ma ya. Wa ma. Jadi kadang pakai adraka, kadang pakai yudrika. Bedanya adalah persamaannya dulu. Semua persoalan yang menggunakan adraka sama yudrika, otak kita tidak akan pernah bisa mencapai hakikatnya. Kita nggak pernah tahu. Di dunia ini tidak ada orang yang tahu yaumul qiyamah sampai kapanpun. Jadi kalau Allah menggunakan kata adraka, berarti memang otak kita tidak akan pernah sampai untuk bisa memahaminya in detail. Ya. Cuman dibedakan kalau Allah menggunakan fi'il madhi yang past tense, ya, maka Allah itu ini yang present tense. Kalau adra nanti akan dikasih tahu oleh Allah. Ya, ini akan dikasih clue-nya. Sementara yang sini tidak dikasih tahu. Tetap aja dibiarkan. Tapi kalau past tense nanti dikasih clue-nya. Apa yang dimaksud itu? Meskipun tidak semuanya. Bedanya. Seperti nanti inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadar. Dikasih tahu enggak sebagian kecil Lailatul Qadar? Kasih tahu, ciri-cirinya begini, terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam ganjil, pada saat itu nanti pagi harinya matahari tidak terlalu panas, masih agak redup karena sayap malaikat masih, semuanya ada. Tapi apakah sudah 100%? Tidak. Tapi minimal Allah membocorkan kalau yang di sini. Tapi kalau yang di sini enggak dibocorkan sama sekali kalau yudrika. Misalnya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kata Allah, siapa? Pengetahuan apa? Dengan ilmu apa kalian bisa tahu? Kamu bisa tahu Muhammad la'allahu yazakka. Siapa yang paling suci hatinya di antara kalian? Enggak ada yang tahu. Dan kita enggak dikasih tahu, enggak pernah ada clue si A lebih baik daripada si B, enggak ada. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah pakai yudrika, tidak akan ada any information. Kalau ada adraka, masih dikasih information. Ayat ini hendak menjelaskan yaumul qiyamah. Kita akan dikasih nanti setelah ayat ini. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Jadi ini bahasan yang pertama, ayat 1 sampai ayat ke-3. Tentang nama yaumul qiyamah, atau kesadaran baru yaumul qiyamah yang hendak dikuatkan melalui Al-Quranul Karim. Allah ingin menjelaskan ada hari kiamat, ya. Namanya sekarang dirubah-rubah. Ada nama baru sekarang yang bisa kita tangkap, namanya Al-Haqqah.
Untuk apa? Untuk punya kesadaran di kita. Ini peristiwa pasti akan terjadi, no doubt at all. Dia pasti akan hadir karena dia merupakan the reality, ya. Yang kedua, pada saat itu nanti semua orang akan dapat haknya yang memang dia pasti akan dapatkan. Orang yang berbuat baik akan dapat balasannya, orang berbuat buruk akan dapat balasannya. Dan tidak akan bisa siapapun melawan Allah SWT, karena nanti semuanya akan dikalahkan oleh Allah. Haqqaqtuhu, ya, dari kata itu. Itu maksudnya al-haqqah. Namanya dulu diajarkan oleh Allah, bagian yang pertama. Setelah itu Allah memberikan kisah tentang orang-orang terdahulu yang harapannya dengan mendaftar kisah zaman dahulu, the perished nation ini, ya, negeri-negeri yang sudah Allah hancurkan ini, membangkitkan kesadaran kita untuk percaya kepada yaumul qiyamah dan kemudian berakhir dengan ibadah pada Allah yang lebih baik. Itu maunya. Nah, bagi orang kafir sekarang diingatkan lagi, dan itu tekniknya. Satu, teknik kita mengajar. Kalau materinya sama, gunakan juga dengan metode yang berbeda-beda meskipun materinya sama. Saya tanya, bukankah tentang yaumul qiyamah sudah diajarkan Allah sejak Al-Fatihah? Diulang lagi. Satu prinsipnya, sesuatu yang diulang-ulang itu tanda yang paling sering kita lupakan. Di Quran kalau ada sesuatu yang diulang-ulang berarti kita paling sering lupa. Saya tanya, berapa kali kita ingat yaumul qiyamah? Hatta saat kita membaca Maliki Yaumiddin kita tidak ingat kiamah. Itu yang menarik. Hanya sesekali kita ingat yaumul qiyamah itu. Pulang ke rumah hidup dengan lupa kita yaumul qiyamah. Nah, karena itu kita diingatkan lagi itu oleh Allah. Tetapi cara Allah mengingatkan dia bermacam-macam. Di Al-Fatihah pakai Yaumiddin, di Al-Baqarah pakai ini, sampai di ayat Al-Haqqah pakai sekarang nama baru lagi Al-Haqqah. Apa hikmahnya buat kita? Kalau kita ingin menanamkan pada murid, pada anak-anak kita tentang materi yang sangat penting, pakailah berbagai model. Jangan melulu terus Yaumiddin, bosan orang. Ya. Meskipun materinya sama. Itu tekanan Al-Quranul Karim. Dan kenapa kok diulang-ulang? Karena ini maha penting. Karena tidak mungkin iman itu menjadi baik kecuali kalau orang punya kesadaran terhadap yaumul qiyamah yang baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana agar kita itu ingat yaumul qiyamah? Ya, Allah mengingatkan dengan metodenya. Ya, ini sekarang ayat 1-3. Ini tentang nama dulu, ya. Nah, sekarang kita masuk yang mulai dari ayat yang 4. Diingatkan tentang perished nation, umat terdahulu. Atau kita sebutlah dengan previous nation, ya. Oke, ini sekarang yang kedua. Mulai dari kaum siapa? Tsamud. Kaum Tsamud, ya. Kadzabat Tsamudu wa 'adum bil qari'ah. Ya, kata Al-Qur'an. Kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Qari'ah ini juga nama kiamat. Yang pertama menggunakan satu nama kiamat nomor 1, yang dua ini nomor 2. Nama kiamat lagi. Kita bahas satu-satu. Kadzabat dulu. Kadzabat ini berasal dari kata kadzaba, kadziba atau kadzaba. Artinya apa? Berdusta, ya. To lie, ya. Kadzaba, kok jelek ini ya? Oke. Nah, kalau kita kepingin kadzaba, oke. Kalau kita ingin melahirkan fungsi takror, terjadi pengulangan, repetition, terus-menerus, caranya ditambahi tasdid. Ya, tasdid ini untuk repetition. Jadi kalau dia diulang terus-menerus, perbuatan bohongnya itu diulang terus, maka dikasih tasdid, menjadi kadzab.
Jadi kadzdzaba berarti dia berdusta tidak satu kali, dia berkali-kali berdusta. Itu namanya kadzdzaba. Kadzdzaba. Oke. Ustaz, kok ada taknya? Lah, yang tak ini perempuan. Ya, yang ini baru perempuan. Ya. Tsamud, Ad, itu kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Oke. Kadzdzaba bedanya adalah orang itu kalau mendustakan, awalnya dia tahu atau tidak tahu? Tahu. Karena kalau belum tahu, dia tidak disebut dengan dusta. Orang disebut mendustakan itu karena awalnya dia tahu. Dia sudah tahu, tapi dia berdusta. Dia terus berdusta. Siapa yang pertama yang disebutkan adalah golongan kaum Tsamud. Nanti kita bahas, Tsamud tidak terlalu panjang. Kalau panjang nanti tidak selesai lagi. Nanti lebih detailnya kalau mau cerita Ad, Tsamud, kesempatan. Nanti seperti tadi malam, Lut saja tidak selesai jadinya. Ya. Beza dusta dengan ingkar. Beza dusta dengan ingkar. Oke. Kalau ingkar itu sebenarnya makna ingkar itu diingkari oleh akal sehat awalnya. Jadi kalau orang punya otak, punya common sense, tahu dia bahwa ini tidak benar ini. Allah menganugerahkan kita kesadaran rasional untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ini sesuatu yang buruk ini, saya mengingkarinya. Itu namanya mengingkari. Namanya disebut dengan mungkarat. Karena itu sebenarnya ajaran agama itu berkesesuaian dengan akal. Sebenarnya. Tapi siapa akal yang masih normal? Bukan yang akal sudah diakal-akalin. Normal saja. Itu namanya ingkar dari situ. Karena itu kemudian muncul istilah mungkar, diingkari. Bedanya adalah kalau mungkar ukurannya adalah akal sehat sebenarnya awalnya. Dari situ kemudian agama masuk dan menyebut juga sebagai perkara-perkara yang mungkarat ya. Nah, kalau kadzdzaba dia berdusta. Poinnya sudah bukan akal, tapi hati. Kalau kadzdzaba itu, dia tahu itu benar, tapi dia tidak mau melaksanakan karena hatinya yang mendorong dia untuk janganlah, enggak usah diikutin. Dia menutup itu. Dia tidak mau. Ya, namanya kadzdzaba. Kalau ingkar tekanannya pada akal, sementara kalau kadzdzaba tekanannya pada hati. Akalnya sehat, akalnya waras. Kenapa ini? Itu bedanya. Kadzdzaba. Oke. Kafara beda lagi. Kalau kafara dia tutup hatinya, dia tutup. Karena itu dia tidak tahu mau logis, mau tidak logis, dia tidak tahu itu. Kalau kadzdzaba dia terima, dia tahu, tapi dia ingkari. Tapi dari segi perbuatan ini nampak sama tak? Semua tak beramal. Dari perbuatan sama, ya. Dari perbuatan sama, semuanya juga tidak beramal. Kadzdzaba tidak beramal. Sebenarnya kalau dari perbuatan semuanya sama. Kafir juga tidak beramal. Cuman berbeda, kalau kafir dia boleh jadi dia belum tahu. Karena dia sudah menutup dari awal. Dia tidak tahu ini baik atau benar, dia tidak mau. Sudah, saya tidak mau lah. Namanya kafir, dia sudah menutup dulu. Tapi kalau kadzdzaba dia tahu. Tapi dia tidak mau kemudian. Sama lah, kayak begini. Ini kaum Tsamud, dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Ya, kaum Tsamud kaumnya siapa? Nabi Saleh. Saya tanya, apakah kaumnya Nabi Saleh tidak tahu bahwa Nabi Saleh adalah Nabi? Tahu. Dan sudah datang bukti. Ya, karena nanti dia meminta kepada Nabi Saleh, gini, setiap Nabi itu diutus sesuai dengan kaumnya, kecakapan kaumnya. Umatnya Nabi Saleh adalah kaum yang tinggal di gunung-gunung. Dia bisa memahat gunung. Dia jago arsitektur dan teknik sipil kalau bangsa sekarang. Yang paling dihargai itu adalah civil engineering and architecture. Itu yang paling dan Nabi Saleh datang, yang ada di pikiran mereka adalah semua persoalan teknik sipil dan arsitektur. Karena itu dia mengejek-ejek Nabi Saleh.
dan menyatakan, "Hei Saleh, ini kamu tahu ini batu yang sangat besar ini." Ya, kata dia, "Kalau you bisa mengeluarkan unta dari batu yang besar ini, maka kita akan percaya terhadap agamamu." Dan Nabi Saleh berdoa, keluar unta membelah batu itu. Orang terperangah dan dia tahu, oh, sea camel, ya. Naqatullah, ya, sea camel itu. Dan mereka meyakini itu. Mereka pertama yakin, hidup mempercayai, nanti pelan-pelan tarikan dunia karena persoalan sumur, ya. Nanti kita lihat. Itu yang disebut dengan kadzabat, karena dia tahu. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kata kafaru, dia nggak tahu. Karena dia sudah mendengar nama Muhammad aja dia sudah tutup. Saya nggak tahu dah, nggak mau dah. Islam sorry dah. Dia tidak tahu apa ajaran Islam, di dalamnya apa. Itu disebut dengan kafaru. Bedanya dengan kadzabu. Masih hidup? Iya, sudah mati ini. Ya. Kepada semuanya, tentu saja. Tentu Quran itu ditujukan tentu pertama kali kepada audiennya. Nah, surat ini surat Makkiyah. Audiennya adalah orang kafir Quraisy. Ya. Jadi ayat ini gini, kalau orang yang berbahasa Arab ya, saat itu tahu dia tentang kata al-haq yang berarti itu kebenaran atau realitas, sesuatu yang pasti terjadi, tiba-tiba dikasih tak marbuto untuk menunjukkan ini tidak sama dengan realitas yang kamu bayangkan, tapi satu realitas tunggal yang nggak ada duanya, dan kalau dia terjadi maka setiap orang akan dapat haknya satu sama lain. Itu begitu diucapkan bagi orang Quraisy itu pasti timbul pertanyaan, loh, terus apa itu? Apa gerangan itu? Itu maksudnya. Maka saat orang Quraisy mendengarkan kata al-haqqah, malhaqqah, orang Quraisy makin dibawa untuk apa ya terusnya itu, wa ma adraka malhaqqah, itu seperti digiring untuk menangkap pikirannya orang Quraisy. Ya. Gitu. Kita harus merasakan bagaimana ayat itu saat turun sehingga kita bisa memahami kenapa Quran menggunakan kata malhaqqah wa ma adraka malhaqqah, karena itu sesuatu yang menghardik pikiran mereka. Kira-kira begitu, menghardik minda mereka, ya. Apa? Minda mereka, ya. Minda, minda mereka, ya. Mindah itu berpindah dari satu tempat ke yang lain. Oke, itu kadzabat Tsamudu wa 'adum bil qari'ah. Berdusta berkali-kali kaum Tsamud dan kaum 'Ad bil qari'ah. Nanti siapa Tsamud, siapa 'Ad? Dia satu kakek. Ya. Semua putranya Nabi Nuh alaihissalam dari Syam. Ya, dari Syam nanti lahir Iram. Ya, dari Iram, lah kakeknya ini semuanya ini adalah cucunya Iram. Iram itu yang di Arabia bagian selatan kalau saya tidak keliru. Jerman kayaknya pernah melakukan foto dari atas. Jadi dia melihat ada bangunan-bangunan yang tinggi seperti pilar-pilar yang tinggi. Pilar-pilar yang tinggi di sekitar Arab bagian selatan, ya, yang diduga menurut penelitian, saya tuh lupa tahun 96 atau tahun berapa, diduga itulah mungkin yang dimaksud oleh Al-Quran dengan Iram, yang memiliki pilar-pilar yang tinggi bangunannya, Iromadzatil Imad, ya, kaum Iram yang memiliki bangunan-bangunan pilar-pilar yang tinggi. Wallahu alam, tapi tidak digali ya, karena di bawah tanah, udah di bawah. Saya lupa tahunnya, tapi kalau saya tidak keliru Jerman yang melakukan itu foto itu dan kelihatan sama lah. Sekarang kan orang bisa melakukan itu. Oh, di bawah sana ada emas. Amerika udah punya tadinya gitu. Karena itu dia sudah tahu petanya. Ya. Papua di Indonesia dihabisin ya. Kira-kira kayak begitulah. Oke. Lah.
Mereka mendustakan Thamud dan Ad. Nanti kita jelaskan siapa Thamud Ad. Bil Qari'ah. Habis ini kita bilang Thamud. Oke. Dustakan berkali-kali kaum Thamud dan Ad. Dia mendustakan apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dari kata Qara'a. Qara'. Nah, bukan digorok ya. Tapi agak mirip mananya. Qara'a artinya menggedor pintu dengan keras. Jadi kalau ada budak terus dipukul dengan kayu ya, di malam-malam hari dipukul, dan jangan budak itu lagi, saya hamba slave ya. Pikirannya berbeda nanti. Ada slave apanya atau kedekatan diapain, diapakan kemudian. Halo, halo, halo. Oh, harus dipindahkan. Ya. Itu yang harus dimasukkan ke dalam minda kita. Ya. Oke, nggak ada lagi ini soalnya. Oke. Jadi al-qari'ah dari kata qara'a, ya, artinya menggedor dengan keras, ya, memukul dengan keras, mukul pintu sebenarnya. Qara'al bab, misalnya kalau di tengah malam ada orang mengetuk pintu dengan suara yang keras dan membuat efek ketakutan bagi orang yang ada di dalam rumah, namanya qara'a. Atau contoh yang lain, ada master ya memukul slave-nya dengan kayu sehingga di malam hari dan mengeluarkan suara yang membuat kita yang mendengar nggak senang. Enough. Lah, senang nggak mendengarkan suara begitu? Nggak senang. Namanya qara'a. Oke. Lah, nanti kiamat itu disebut dengan qari'ah karena dia mengeluarkan suara yang suara itu membuat semua jiwa ketakutan, nggak senang. Sama kita, kalau kita melihat ada di sebelah kita orang dihajar, dipukul sampai mau mati itu, dan dia mendengar suara, apa yang terjadi perasaan kita? Gemetar kita, nggak enak semuanya kita ya. Aduh, tapi kita nggak bisa nolong, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu maksudnya qara'a. Lah, kiamat disebut dengan al-qari'ah karena dia mengeluarkan suara yang kita semuanya akan ketakutan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu gambaran suasana yang sama sekali tidak nyaman, ya, nggak enak sama sekali. Itu namanya qara'a. Namanya disebut dengan qari'ah. Nah, Thamud sama Ad mendustakan al-qari'ah, mendustakan al-qari'ah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah, ya. Kita masuk ke ayat yang ke ini masih sekarang ada rangkaiannya sampai ayat ke berapa ini? Nanti ada ditambahi Fir'aun, ditambahi orang-orang sebelum Fir'aun, ditambahi umatnya Nabi Lut wal mu'tafikat. Jadi kira-kira ada terus ditambahi Nuh. Ya, Nuh itu berarti sebelum Nabi Fir'aun, ya, Nabi Fir'aun, sebelum Fir'aun, ya, sebelum Fir'aun. Oke. Kita ngikutin aja lah. Fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Sekarang kita bicara tentang Thamud, ya. Fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Oke. Thamud, saya tidak hafal nama keluarganya, saya bacakan saja. Thamud, bapaknya namanya Jathar, ibnu Iram, ibnu Sam, ibnu Nuh. Jadi dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh punya anak Sam, ada Yam, ada Sam, ada Yafit, ya, anak putranya Nabi Nuh. Dari Sam lahir Iram,
Dari Iram lahir Jathar, dari Jathar lahir Samud. Ya, jadi Samud. Sementara Ad itu nanti beda ayah dengan Samud. Terus cuman beda ayah saja, kakeknya sama-sama cucunya Iram. Kaum Samud tinggal di Al-Hijr, masuk daerah Hijaz, Saudi Arabia kalau sekarang. Atau daerahnya di Al-Quran juga disebut dengan Madain Saleh, karena disebut sebagai tempatnya Nabi Saleh. Ya. Karena itu Nabi kaum Tsamud adalah, atau Nabi Saleh adalah nabinya orang Arab. Orang Arab tahu cerita tentang kaum Tsamud. Ya, tapi kalau diceritain tentang Fir'aun dia nggak tahu, karena Fir'aun terjadi di Mesir. Ya. Jadi nabinya orang Arab, Tsamud dia tahu, Ad dia tahu. Karena itu di Quran sering cerita itu. Kita sekarang lihat hubungannya. Kalau kita mau ngasih pelajaran kepada seseorang, tentu harus orang itu tahu dengan contoh yang kita buat contoh. Ya. Ini karena turunnya di Mekah, orang Mekah familiar dengan Tsamud, dengan Ad, dia familiar. Nah kalau kita ngambil contoh yang lain, tidak familiar. Fa'amma, misalnya di kita ada banyak, misalnya kenapa kok enggak Ustadz, kenapa ya enggak cerita bagaimana kerajaan Majapahit dihancurkan misalnya. Nggak tahu kita, ya. Enggak masuk bagi orang Arab, enggak masuk bagi orang Arab. Oke. Enggak nyambung. Jadi ini orang Arab, kalau Ad nanti di Hadramaut, di Yaman, ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana kaum Tsamud. Fa'amma Tsamud, adapun kaum Tsamud, fa'uhliku, maka dihancurkan mereka itu bit-taghiyah, dengan taghiyah. Taghiyah dari kata tagha, ya. Kalau exceed the limit namanya taghiyah. Jadi to exceed the limit namanya taghiyah. Aduh. Jadi taghiyah dari kata tagha, ya, ada bagha, ada tagha, ya. Nanti kita falamma taghal ma, sama dengan kata itu. Orangnya disebut dengan taghut, ya. Tagha, ya, ini tagha, perbuatannya namanya tagha, ya. Orangnya disebut dengan taghut. Ya. Taghut. Kalau taghiyah berarti sifat. Jadi exceed the limit. Kalau misalnya ada air, ya, gelas misalnya, kita ngasih air, airnya itu sampai keluar. Lah, saat air keluar tuh namanya tagha. Lampaui batas, exceed the limit. Sama, tughyan bentuk yang lain dari kata tagha. Seperti Rahman, tughyan. Jadi kalau tughyan itu sangat tohonya sudah. Dia sangat exceed the limit. Hampir mirip, ada kata yang lain lagi nanti namanya udyan atau utuwan, sama maknanya sebenarnya. Jadi kalau tagha itu dia kita exceed the limit yang sudah diset oleh Allah SWT. Kalau bagha ada mirip ya, pakai ba. Bagha, ada tagha, ada bagha. Kalau bagha exceed the limit yang diset oleh culture, norm di culture, biasanya begitu. Seperti nanti innahu misalnya disebut bahwa Maryam orang tuanya tidak pernah exceed limit culture. Kenapa kamu kok berzina? Misalnya menggunakan kata bagha karena melanggar norma sosial, social norm bagha. Tapi kalau tagha religious norm, religious ethic, ya, religious law, itu namanya tagha. Fir'aun disebut taghut. Kenapa? Karena dia exceed the limit semuanya. Semua aturan Allah, semuanya dia langgar semuanya. Anak kecil dia bunuh dan segala macamnya. Dulu orang-orang yang keras di Indonesia menyebut Pak Harto juga sebagai taghut. Masya Allah, ya. Karena dianggap melebihi batas. Ya. Saya minta maaf kalau saya ingat cakap. Taghut tu manusia ke atau satu yang macam mana? Ya, kalau taghut orangnya. Orangnya. Kalau sifatnya namanya tagha. Ya. Misalnya Al-Quran menyatakan
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya. Taghut auliyanya orang-orang kafir. Yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat misalnya. Bisa individu seperti Fir'aun misalnya, innahu tagha kata Al-Quran. Sesungguhnya Fir'aun itu tagha, dia melampaui batas. Karena itu Fir'aun disebut taghut, ya, disebut taghut, ya, karena dia melampaui batas. Lah sifat yang taghiyah, ya. Jadi ada banyak tafsirnya. Minimal ada dua yang bisa kita fahami dari kata taghiyah ini. Yang pertama, dia exitnya itu dalam hal apa? Maksiat. Jadi mereka ini melampaui limitnya. Yang dimaksud dengan limit itu exitnya, limitnya itu namanya maksiat. Jadi maksiatnya sangat banyak sehingga melampaui batas di dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan taghiyahnya itu bukan maksiat, tapi dirujukkan kepada hukumannya. Ya. Allah menghancurkan mereka dengan taghiyah. Jadi kalau yang pertama maksudnya, adapun orang-orang kaum Samud dihancurkan oleh Allah disebabkan oleh maksiat dia yang sudah melampaui batas, gitu. Yang kedua, dia dihancurkan dengan taghiyah. Bagaimana nanti dihancurkan yang kaum Samud? Fa amma Samudu fa ahliku bit-taghiyah. Taghiyah itu adalah suara yang mengguntur, yang sangat keras, melampaui batas, ya, yang membuat orang mati seketika, atau dalam ayat yang lain soykhah, ya, soyhatan wahidah. Jadi pakai suara Allah SWT. Ada menyatakan ini suaranya seperti suara guntur, ya, suara halilintar yang juga ada kilatnya menyambar mereka dan mati semuanya. Para ulama mendaftar ternyata salah satu weapon yang paling destruktif itu sebenarnya adalah sound. Ya, kita belum punya senjata yang bisa menjadikan sound itu menjadi senjata yang destruktif. Jadi weapon of mass destruction itu salah satunya sebenarnya bisa berupa bisa berupa suara, Contohnya adalah taghiyah itu. Sebenarnya manusia sudah tergerak ke sana, seperti pada film yang dibikin oleh Hollywood atau apa? Namanya Kung Fu Hustle. Ya. Yang ada gini, wah mati semuanya. Kira-kira kayak begitulah, itu yang dimaksud dengan bit-taghiyah. Jadi taghiyah bisa dirujukkan kepada maksiat mereka yang melampaui batas, atau dengan suara yang melampaui batas sehingga menghasilkan destruction. Ya, kira-kira begitu. Itu dulu, nanti kita lanjutkan setelah sholat Jumat insyaallah.